Halo, balik lagi. Ya, ini adalah video terakhir dari tugas DGP, yaitu adalah dokumentasi selama PKL. Setelah melaksanakan PKL selama 3 bulan di Busana Arafah yang beralamatkan di Jalan Pahlawan 2 nomor 27A, di awal pelaksanaan praktik kerja lapangan, tentu saja saya mesti mempelajari tentang tempat PKL saya. Dan ini adalah profil dari perusahaan tempat saya melaksanakan PKL, yaitu adalah Busana Arafah. Busana Arafah. Busana Arafah berdiri pada tanggal 10 November tahun 2000 yang didirikan oleh Bapak Haji Ibrahim Nur yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 22 Juli 1933 bersama dengan istrinya Ibu Haja Nilda Dahlan Ibrahim yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 29 Juni 1940. Busana Arafah bergerak di bidang retail busana muslim dan memproduksi sendiri produk-produknya dengan beberapa brand. Di antaranya yaitu brand Busana Arafah, brand Jisdan, dan brand Rumah Baju Nilda. Produknya terdiri dari berbagai jenis busana muslim, baik untuk wanita ataupun pria, dari ukuran anak-anak sampai ukuran dewasa. Selain membuka retail offline, Busana Arafah juga memasarkan produknya secara online di berbagai media sosial dan marketplace. Di antaranya yaitu busanaarafah.com, busanaarafah.id, Instagram, Facebook, Zalora.id, Shopee.id, Blibli.com, dan lain sebagainya. Busana Arafah buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jika hari Senin sampai Jumat, itu buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, untuk hari Sabtu hanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang saja. Struktur organisasi yang ada di Busana Arafah itu terdiri dari direktur utama, staf produksi, staf kantor, staf SPG, tukang jahit, finishing, packing, admin gudang, admin sosmed, finanse, SLG, LOSC, staf SPG, dan LOSD. Pimpinan Busana Arafah adalah Bapak Ajrun Naim yang dibantu oleh staf-stafnya, yaitu Kavina dan KLI. Kedudukan dan letak kantor Busana Arafah itu terletak di Jalan Pahlawan 2 nomor 27A, RT 10, RW 04, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Toko Busana Arafah yang ada di pusat grosir Tanah Abang yaitu berada di Blok A. Yang pertama itu berada di lantai SLG Los F nomor 100. Lalu yang kedua berada di lantai 5 Los D nomor 4041. Lalu yang ketiga berada di lantai 5 Los C nomor 19A. Prosedur pelayanannya yaitu memasarkan produk secara offline dengan cara display di toko dan memasarkan produk secara online dengan melakukan upload produk di sosial media ataupun di beberapa marketplace. Setelah memahami mengenai profil dari Busana Arafah, tentu saja saya juga perlu memahami keadaan sekitar tempat PKL, dan berikut ini adalah sekitar tempat PKL saya.
mendatangi dan mengenali sekitar tempat PKL, saya juga melaksanakan berbagai macam kegiatan serta tugas yang diberikan oleh pembimbing PKL saya. Kegiatan selama PKL. Kegiatan yang pertama yaitu mengedit konten feed dan story Instagram yang akan diposting. Lalu selanjutnya, jika konten yang diedit sudah selesai, itu kita masukkan ke Google Drive yang sudah disediakan. Setelah selesai mengedit konten feed dan story IG, kemudian ditaruh di Google Drive, lalu selanjutnya kita mengedit video yang akan diposting di TikTok dan Instagram. Selanjutnya adalah persiapan untuk nge-tag video konten, yaitu dengan memasukkan baju produk yang akan di-tag ke dalam patung. Selanjutnya adalah nge-tag video yang akan dimasukkan ke dalam video produk di Shopee. Lalu selanjutnya adalah mengecek situs web produk yang telah kita upload. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu adalah mengupload jika ada produk baru yang ingin dimasukkan ke dalam website. Nah, selanjutnya adalah membuat rancangan dan mengecek buku content planner yang di dalamnya itu berisi tentang rancangan untuk nge-tag video produk selanjutnya. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu adalah melipat packaging atau kartus yang digunakan untuk memasukkan produk jika ada yang membeli. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu adalah membantu memotong bahan di lantai 3. Kegiatan ini dilakukan apabila semua pekerjaan sudah selesai dan dimintai tolong oleh Pak Tauhid. Setelah itu, kegiatan yang selanjutnya adalah mengecek bahan-bahan yang sudah kita potong. Nah, kegiatan yang terakhir itu adalah mengantarkan paket atau produk yang sudah dibeli secara online ke jasa pengiriman.
kegiatan serta tugas yang ada, tentu saja ada hal atau serba-serbi yang ada di sekitar tempat PKL. Nah, berikut ini adalah video dari serba-serbi tempat PKL. Serba-serbi PKL. Yang pertama itu dimulai dari saya yang mau berangkat ke tempat PKL dari rumah. Kemudian ini adalah saya ketika menuju ke tempat PKL menggunakan sepeda motor. Nah, ini adalah ketika saya sampai di tempat PKL. Terlihat masih sepi karena hanya baru ada beberapa motor saja. Kemudian ini adalah ketika saya menuju ke dalam tempat PKL sehabis parkir motor di parkiran motor tadi. Nah, ini adalah ketika saya yang baru sampai ke dalam area tempat PKL. Setelah sampai dalam tempat PKL, saya langsung membuka laptop untuk memulai pekerjaan. Setelah laptop menyala, saya langsung membuka Canva untuk mengedit konten selanjutnya yang akan diposting. Nah, ini adalah ketika sudah memasuki jam istirahat. Karena sedang bulan puasa dan tidak makan, jadi saya memanfaatkan waktu istirahat saya untuk menonton film di YouTube. Setelah selesai menonton film di YouTube, saya langsung menuju kamar mandi untuk wudhu guna melaksanakan sholat zuhur karena sudah memasuki waktu zuhur. Setelah sampai di kamar mandi, saya langsung melakukan wudhu untuk sholat zuhur. Ini adalah video ketika saya melakukan wudhu. Setelah selesai berwudhu, saya langsung melaksanakan sholat zuhur di dalam tempat PKL saya. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, karena jam waktu istirahatnya sudah habis, saya langsung melakukan upload konten yang sudah saya edit tadi, lalu mengeceknya di Google Drive. Nah, jam sudah menunjukkan waktu asar, karena itu saya langsung bergegas ke kamar mandi untuk melakukan wudhu. Setelah selesai berwudu, saya langsung melaksanakan sholat asar di dalam tempat PKL saya. Nah, setelah saya sudah selesai melaksanakan sholat asar, karena jam sudah menunjukkan jam 4 kurang 15 menit, saya langsung beberes barang saya untuk dimasukkan ke dalam tas, karena sebentar lagi akan pulang. Nah, setelah saya selesai beberes, saya langsung pamitan ke kakak pembinanya, lalu memakai sepatu sebelum pulang. Nah, setelah saya selesai memakai sepatu, saya langsung berdiri dan berjalan ke area luar, yaitu ke area parkiran di mana saya memarkir motor di situ. Saya keluar bebarengan dengan beberapa karyawan yang ada di sini.
Nah, setelah saya sampai di area parkiran, saya langsung menyalakan motor saya dan keluar untuk pulang. Di akhir bulan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan, saya juga melakukan wawancara bersama kakak pembimbing saya, yaitu adalah Kak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Kami izin mewawancari Kakak sebagai tugas video untuk memenuhi tugas akhir sekolah kami ya, Kak? Ya, boleh. Bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Kristina. Saya 25 tahun. Saya di sini biasa dipanggil Vina sih. Kalau boleh tahu bagaimana Kakak awalnya bisa mendaftar dan bekerja di sini? Sama sih seperti pekerjaan lainnya ya. Di depan ada pamflet, jadi saya lihat-lihat aja, langsung nanya ke dalam, langsung apply. Kemudian 2-3 hari kayaknya saya langsung kerja di sini. Dan apakah Kakak sebelumnya pernah bekerja di tempat lain? Sebelumnya sih karena saya lulus langsung kerja di sini ya. Sebelumnya saya sampingan aja di sekolah, ngajar les gitu-gitu sih anak-anak. Mengenai pekerjaan Kakak, itu sebagai apa posisinya di perusahaan ini, Kak? Untuk saat ini sih posisi saya sebagai internet marketing. Untuk awalnya itu dulu saya sebagai staf gudang cuma setahun. Habis itu saya di-improve lagi ke skillnya jadi internet marketing. Kira-kira sudah berapa lama Kakak bekerja sebagai internet marketing di perusahaan? Ya, kalau dihitung-hitung dari 2016 sampai 2023 berarti sekitar 7 tahunan saya udah kerja di sini sih. Bolehkah dijelaskan secara detail pekerjaan Kak Vina, dirincikan apa saja yang dilakukan Kakak selama bekerja di sini? Kegiatan sehari-hari saya di sini tuh ada tugas harian, tugas mingguan gitu ya. Untuk hariannya misalnya ada di awal kerja pagi hari tuh menyiapkan pesanan, terus untuk setelah itu packing, setelah itu ada juga kegiatan upload video, upload foto, terus upload marketplace juga. Dan kegiatan kalau misalnya lagi luang kita bantu-bantu di bagian gudang sih. Seperti yang sudah di-mention tadi, berarti Kak Vina juga mengelola sosial media perusahaan, apakah benar? Iya, betul. Bagaimana Kakak bisa mengatur jadwal dalam melakukan pekerjaan seperti menghandle e-commerce dan sosial media dalam memposting produk perusahaan? Untuk sosial media sendiri kita itu ada kayak content planner seperti bulanan gitu ya. Jadwal bulanan untuk upload, jadi setiap bulan saya rinciin apa saja yang perlu saya upload, kemudian di hari H-nya di tanggal-tanggal tersebut saya tinggal upload produk sesuai jadwal. Untuk marketplace itu ada mingguan, ada harian, tergantung launching produk baru. Kalau misalnya ada launching produk baru saya upload ke marketplace-nya. Apakah Kakak pernah mengikuti kursus atau bahkan belajar dari awal teknik-teknik marketing serta hal yang bersangkutan dengan pekerjaan Kakak seperti menghandle sosial media perusahaan? Awalnya kan saya sebenarnya jurusannya tuh akuntansi. Seiring berjalannya waktu di sini saya dipaksa untuk belajar karena semakin banyak kerjaan juga kita harus belajar terus ya. Jadi ada beberapa kelas yang ikut sertakan. Saya bisa mengikuti kelas desain, ada juga kelas marketplace, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk menambah pengalaman saya. Nah, untuk kayak misalnya di marketplace aja itu ada jadwal mingguan untuk membuat menambah pengalaman saya di bidang-bidang editing gitu-gitu. Itu ada tuh di marketplace, masing-masing marketplace itu ngasih kursus gratis gitu sih. Ketika Kakak mengolah sosial media, apa saja yang Kakak lakukan? Boleh dijelaskan, Kak? Sosial media ya. Jadi setelah saya menyusun jadwal tadi tuh, jadwal posting, di hari hanya saya tinggal upload karena di jadwal posting tersebut itu udah ada fotonya, videonya, rincian produknya, ada captionnya juga. Jadi saya tinggal copy paste, tinggal upload di semua marketplace, semua sosial media juga.
Kalau boleh tahu, butuh berapa lama kakak belajar mendesain dan mendalami tentang media sosial? Untuk itu sebenarnya saya masih belajar sejauh ini selama 7 tahun saya bekerja di sini, karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman juga kan kita maju ya. Jadi harus selalu belajar mengikuti tren setiap saat, setiap tahun, karena trennya juga kan berubah-ubah gitu sih. Dan software apa yang kakak gunakan untuk mendesain? Untuk kegiatan menunjang kegiatan, saya biasanya pakai software Photoshop ada. Terus untuk desainnya juga kita pakai Canva yang mudah ya, karena saya kan awalnya nggak di bidang itu, di akuntansi, tapi belajar karena setelah belajar minat saya ternyata di desain juga sih. Saya suka mendesain, membuat sesuatu gitu. Jadi seringnya lebih ke Photoshop dan Canva. Balik lagi nih Kak, mengenai pekerjaan Kak Vina. Bagaimana lingkungan pekerjaan di sini menurut Kak Vina? Untuk kegiatan sehari-hari nyaman, di sini lingkungannya nyaman, orang-orangnya juga humble, enak aja sih, ngeflow aja. Apakah ada pros dan cons atau kelebihan dan kekurangan selama bekerja di sini Kak? Untuk setiap pekerjaan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk di sini ada kelebihannya nyaman tadi kan, nyaman, terus dikasih kursus-kursus juga yang menunjang gitu. Untuk kekurangannya sih mungkin lebih ke fasilitas ya. Kadang kita kalau bikin konten kan harus kameranya yang bagus gitu. Kadang lightingnya, cahayanya harus terang gitu-gitu, itu masih agak kurang. Tapi ya kita masih mencoba untuk mengapprove-nya gitu, menambah, mengimprove gitu ya, menaikkan lagi kualitasnya. Sekiranya, apakah pengetahuan ilmu yang kakak dapat di bidang pekerjaan kali ini dan di perusahaan ini? Untuk ilmu-ilmunya sih pengalamannya banyak banget ya. Saya bisa dulu kan megang gudang juga, pengalaman gudang. Terus untuk penjualan juga saya kan ada di online, kadang juga pernah tuh di offline beberapa hari. Jadi ada pengalaman juga berjualan, terus ada juga pengalaman mendesain, pengalaman bikin konten, dan semua pengalaman itu masih bisa saya pakai nanti di setelah, kalau misalnya saya udah nggak kerja di sini. Baik Kak, kalau begitu terima kasih banyak kakak telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh kami untuk tugas akhir sekolah kami. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih juga untuk anak-anak ya, karena ada anak PKL ini membantu saya mengerjakan tugas-tugas yang kalau misalnya lebaran itu emang agak banyak pekerjaannya. Terbantu banget saya dengan adanya anak-anak PKL karena bisa membantu saya mengedit, mengupload video, memposting sosial media, semua lah, kadang operasional juga kalian bantu gitu. Jadi kita Perusahaan Arafah juga terima kasih banget sama anak-anak PKL dan juga SMK 45, terima kasih atas partisipasinya di Perusahaan Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tak hanya melakukan wawancara dengan pembimbing PKL saja, saya juga meminta testimoni terhadap sikap dan perilaku serta kinerja saya selama melaksanakan praktik di Busana Arafah dengan pegawai-pegawai yang ada di Busana Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kami izin mewawancari Bapak Ibu untuk tugas akhir sekolah kami ya, apakah boleh? Boleh. Bolehkah Bapak Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Nur Hayati. Kalau boleh tahu, apa posisi pekerjaan Bapak Ibu di perusahaan ini? Saya sebagai anak harian. Apa yang dilakukan Bapak Ibu dalam pekerjaan tersebut di sehari-harinya? Apa saja saya kerjain. Kalau boleh tahu contohnya apa saja? Kadang-kadang buang benang, kadang-kadang gelar. Kira-kira sudah berapa lama Bapak Ibu bekerja di perusahaan ini? Kerja setahun. Bagaimana Bapak Ibu awalnya tahu atau memulai bekerja di sini? Dari suami. Apakah pekerjaan ini sangat berdampak bagi hidup Bapak dan Ibu? Bisa meningkatkan. Apa ada kekurangan dan kelebihan dalam bekerja di sini? Tidak ada kekurangan. Apakah Bapak Ibu merasa terbantu selama 3 bulan belakangan karena anak PKL? Bantu sekali dengan
kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kami izin mewawancarai Bapak Ibu untuk tugas akhir sekolah kami ya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Muhammad Hadi. Panggilannya biasanya Pak Ahmad. Kalau boleh tahu, apa posisi pekerjaan Bapak di perusahaan ini? Bagian packing, gosok-gosok sama bersihin baju kotoran. Apa yang dilakukan Bapak dalam pekerjaan tersebut di sehari-harinya dalam bekerja? Untuk targetnya kita biasa menggosok baju itu 100 piece dalam sehari. Udah. Kira-kira sudah berapa lama Bapak bekerja di perusahaan ini? 1 tahun. Bagaimana lingkungan pekerjaan di sini? Lingkungan nyaman, aman. Apakah pekerjaan ini sangat membantu dan berdampak bagi hidup Bapak? Sangat membantu. Apa ada kekurangan dan kelebihan selama bekerja di sini? Ya, setiap bidang pekerjaan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Apakah Bapak sangat merasa terbantu selama 3 bulan belakangan ini karena adanya anak PKL di sini? Cukup membantu. Meringankan pekerjaan kita juga yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kami izin mewawancari Bapak untuk tugas akhir sekolah kami ya. Apakah boleh? Boleh. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama kamu udah tahu, Tauhid. Kalau boleh tahu, apa posisi pekerjaan Bapak di perusahaan ini? Posisinya kuli, ya motong baju lah. Apa yang dilakukan Bapak dalam pekerjaan tersebut di sehari-harinya dalam bekerja di sini? Biasalah motong marker sama gelar. Kira-kira sudah berapa lama Bapak bekerja di perusahaan ini? Kurang lebih 4 tahun. Bagaimana Bapak awalnya tahu dan memulai bekerja di sini? Dipanggil. Jadi nggak tahu, pokoknya dipanggil aja. Bagaimana lingkungan pekerjaan di sini? Lumayan bagus, baik. Apakah pekerjaan ini sangat berdampak bagi hidup Bapak? Terbantulah, sangat terbantu. Apakah ada kekurangan dan kelebihannya? Kekurangan ada, tapi kita ngomong lebihnya aja. Kelebihannya sangat membantu lah. Apakah Bapak merasa terbantu selama 3 bulan belakangan karena adanya anak PKL yang berada di sini? Ini sangat membantu mereka. Mereka membantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kami izin mewawancarai Kakak untuk tugas akhir sekolah kami ya Kak. Apakah diperbolehkan? Boleh. Bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Elia Ngredi, biasa dipanggil Eli. Kalau boleh tahu, apa posisi pekerjaan Kakak di perusahaan ini? Untuk di sini posisi saya awal saya dipindahkan ke sini, posisi saya itu untuk marketing online, kemudian saya sekarang menjadi staf gudang. Apa yang dilakukan Kakak dalam pekerjaan tersebut di sehari-harinya selama di sini? Untuk di online-nya biasa kayak live gitu ya, live Shopee ataupun live yang lainnya gitu kan, online yang marketplace yang lainnya. Untuk staf gudangnya itu ya biasa susun di stok barang, mengetahui stok barang, keluar masuknya barang dan lain-lain. Kira-kira sudah berapa lama Kakak bekerja di sini? Untuk di sini saya sudah masuk tahun keempat. Bagaimana Kakak awalnya tahu dan bisa bekerja di sini? Awalnya saya di staf offline toko, ya. Kemudian saya dipindahkan ke sini. Awalnya sih dari guru sendiri, karena emang
kebetulan pemimpin di sini ialah sahabat guru saya. Apakah pekerjaan ini sangat membantu hidup kakak? Gimana ya? Bingung dijelaskannya soalnya. Apakah terbantu? Ya lumayan terbantu sih untuk seorang wanita, jadi bisa ya buat nyimpen sendiri, buat shopping sendiri tanpa harus minta sama pendamping hidup. Apa ada kekurangan dan kelebihan selama bekerja di sini, Kak? Namanya lingkungan kerja pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Untuk kekurangannya ya mungkin dari sistem fasilitasnya ya, kadang agak ada yang kurang karena rusak dan itu lama banget buat kita minta yang barunya sama pimpinan. Untuk kelebihannya ya dari rekan-rekannya itu enak, orangnya welcome, kekeluargaan semua sifatnya. Apakah kakak merasa terbantu selama 3 bulan belakangan ini karena ada anak PKL yang bekerja atau magang di sini? Alhamdulillah sih selama ada anak-anak PKL di sini kami terbantu, apalagi saya kan staf gudang ya serta online, jadi bener-bener kebantu banget dari mulai orderan, packing sampai stok-stok gudang tuh mereka tahu